ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Asyratus Sa'ah. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah bahas tentang nama-nama hari kiamat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Paling tidak ada 19 nama hari kiamat yang telah kita jelaskan, ya, apa makna di balik nama-nama tersebut. Kemudian pembahasan kita sebelum kita masuk ke hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat, ada masalah penting yang diangkat oleh penulis, yaitu tentang hujahnya hadis ahad dalam masalah-masalah akidah. Ini permasalahan ini perlu diingatkan karena ada orang yang tidak serta-merta menerima hadis-hadis Rasulullah tentang tanda-tanda hari kiamat. Contohnya hadis tentang Imam Mahdi. Ya, dengan datangnya Imam Mahdi di akhir zaman yang dia merupakan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dia akan sholat, ya, mengimami sholat kaum muslimin nanti. Ya, ini sebagian ditolak. Ya, sebagian orang menolak hadis-hadis ini. Alasannya hadisnya adalah hadis ahad. Hadisnya adalah hadis ahad. Maka kita perlu bahas masalah ini karena nanti hadis-hadis yang akan kita bawakan atau dibawakan oleh para ulama yang berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat itu banyak sekali hadis ahad. Nah, sebelum kita masuk kepada dalil-dalil sebagai bantahan bagi mereka, kita perlu tahu dulu bahwa hadis itu dibagi dua oleh para ulama menjadi hadis yang mutawatir dengan hadis ahad. Ya, ibu-ibu catat saja, kalau nggak paham nanti kita ada forum tanya jawab. Ya. Karena ini memang agak ilmiah sedikit, cuma memang kita perlu sampaikan. Karena nanti ada ibu-ibu akan bertemu dengan sekelompok orang. Saya tidak percaya itu adanya Imam Mahdi. Kenapa? Hadisnya ahad. Nah, ibu kalau nggak punya bekal akan bingung. Oh, ternyata nggak benar ini yang diajarkan Ustadz ini ya. Ternyata hadisnya hadis ahad itu. Apa itu hadis ahad? Ya nggak tahu juga gitu ya. Maka kita perlu tahu dulu. Para ulama membagi dua hadis itu secara umum. Yang pertama jenisnya itu adalah hadis mutawatir. Ya, hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang mereka itu tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta. Ya, jadi hadisnya itu banyak sekali yang meriwayatkan. Ya, jadi mereka itu tidak mungkin untuk bersekongkol, ya, berkonspirasi untuk berdusta, membuat sebuah hadis. Dan ini contoh hadis mutawatir itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Contoh hadis yang mutawatir, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silahkan bagi dia untuk mengambil tempat duduknya di dalam api neraka. Ya, barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka silahkan dia mengambil tempat duduknya di dalam api neraka. Hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Diriwayatkan dari 70 sekian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Mahmud Tohan dalam Taisir Mustalahul Hadis,
Ya, beliau menyebutkan bahwa hadis mutawatir man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar ini diriwayatkan lebih dari 70 sekian sahabat. Masya Allah, jumlah yang cukup banyak. Adapun hadis yang ahad, ini hadis yang tidak terkumpul padanya syarat hadis mutawatir. Jadi misalnya yang meriwayatkan cuma satu sahabat, dua sahabat, ya. Maka ini disebut sebagai hadis yang ahad. Hadis yang ahad. Tidak ramai para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa masalah akidah itu tidak bisa kita tetapkan kecuali hadisnya harus mutawatir dulu. Ya, hadisnya harus mutawatir terlebih dahulu. Jadi kalau hadisnya cuma 2-3 orang sahabat atau bahkan 1 orang sahabat, nah ini kita nggak bisa ambil sebagai landasan akidah kita. Kenapa? Yang meriwayatkan cuma 1 orang, meragukan kata mereka. Jadi akidah itu kata mereka tidak ditetapkan kecuali ya dengan hadis yang mutawatir. Harus banyak orang yang meriwayatkannya. Kalau cuma 1-2 orang nggak bisa kita terima. Walaupun orang yang bisa dipercaya, tetap tidak bisa kita jadikan sebagai landasan akidah kata mereka. Ya. Di antara yang berpendapat seperti ini, kata penulis, adalah golongan Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu orang-orang yang mengedepankan akal ya dalam beragama. Dan di antara di zaman modern ini ya yang berpendapat seperti ini adalah Syekh Muhammad Abduh. Bukan Ustadz Abduh ya. Muhammad Abduh itu salah seorang tokoh rasional dari Mesir. Muhammad Abduh, beliau dari Mesir, yaitu termasuk tokoh yang mengedepankan akal. Ya, beliau juga nggak percaya sihir. Sihir itu beliau tolak ya. Beliau nggak percaya adanya sihir. Ya. Demikian juga Mahmud Saltut, Ahmad Shibli, Abdul Karim Utsman dan berbagai pemikir lainnya. Jadi mereka tidak menerima hadis ahad untuk menetapkan akidah. Demikian yang disampaikan oleh beliau dalam catatan kaki. Nah, ini bagaimana? Jadi nanti kalau kita belajar kitab ini ya sedikit sekali hadis-hadis yang berbicara tentang tanda hari kiamat yang mutawatir. Rata-rata hadisnya ahad yang meriwayatkan cuma 1-2 orang sahabat ya. Tidak diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Ya. Maka tentu pendapat ini adalah pendapat yang keliru. Bahwa kita hendaknya tetap menerima masalah akidah walaupun diriwayatkan oleh hadis yang ahad tidak sampai pada derajat mutawatir. Selama yang membawa hadis itu adalah orang yang bisa dipercaya, maka kita tetapkan apa yang disampaikan olehnya. Ya, jadi nggak mesti harus rame-rame orang yang meriwayatkan ya dalam masalah akidah itu ya baru kita terima. Jadi kalau ada 1-2 orang sahabat saja yang membawa hadis tersebut, kita patut untuk mengambilnya. Kenapa? Ya. Pertama, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, Ibu bisa lihat di e-booknya. Wa makana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman, demikian juga wanita yang mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu, maka mereka memiliki pilihan yang lain dalam urusan mereka. Artinya selama itu sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mau yang membawa khabar itu 1 orang, 2 orang, 3 orang atau ramai orang, ya tetap harus kita terima. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi. Yang penting periwayatan tersebut sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi setiap mukmin dan mukminah untuk menerimanya. Nggak boleh kemudian dia menolak kabar tersebut hanya dengan alasan bahwa yang membawa kabarnya cuma orang sedikit, cuma 1 atau 2 orang saja. Saya baru mengambil apa yang dikabarkan oleh Nabi. Kalau yang meriwayatkannya itu banyak orang, tidak boleh. Ya, 1 orang pun yang membawa kabar itu harus diterima. Ya. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar
dalam Fathul Bari jilid yang ke-13 halaman 234, ya beliau mengatakan bahwa para sahabat, para salaf, generasi awal Islam, para sahabat dan para tabi'in, mereka ketika menerima kabar, walaupun itu dibawa oleh satu orang saja, mereka terima tanpa pengecualian. Ya, walaupun yang membawa kabar kepada mereka hanya satu orang saja, itu mereka terima. Ya. Demikian juga kata Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, beliau juga menukilkan hal yang sama, bahwa ulama salaf di masa terdahulu mereka mengambil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun itu hanya dibawa satu orang, satu orang. Jadi mereka tidak membeda-bedakan, yang bawanya harus orang-orang ramai yang memberitakan, itu cuma satu orang saja. Yang penting dia orang yang terpercaya, maka itu akan diambil sebagai bagian dari agama ini. Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan semua khabar yang datang dengan sanad yang baik, artinya dengan jalur periwayatan yang bisa diterima, maka kami tetapkan. Beliau tidak mengaitkan harus yang meriwayatkan itu harus banyak orang, tidak. Walaupun satu jalur saja, selama itu bisa kita percaya, kita ambil. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 Allah mengatakan apa yang dibawa oleh Rasul terimalah. Orang ini sedang membawa sesuatu yang disampaikan oleh dia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh nggak kita tolak? Nggak boleh. Maka terimalah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa manahakum anhu fantahu. Kalau dia melarang sesuatu maka tinggalkanlah. Boleh nggak kemudian ketika ada orang membawa sebuah berita dan dia orang yang dipercaya, dia mengatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan melarang kita untuk melakukan hal ini, hal yang demikian dan demikian. Lalu kemudian kita tolak, saya nggak mau terima larangan itu. Kenapa? Yang bawa kabar cuma kamu sendiri. Saya maunya orang yang bawa kabar rame-rame. Maka apa yang dikatakan oleh sebagian orang tadi, yang mereka menolak pengkhabaran hadis ahad untuk menetapkan akidah, maka pendapat ini tertolak. Jadi hadis apapun, hadis yang sahih, selama dia sahih, walaupun hanya diriwayatkan oleh 1-2 orang sahabat saja, atau perawi yang meriwayatkannya 1-2 orang saja, bukan diriwayatkan secara mutawatir, tetap harus diterima oleh setiap orang yang beriman, wanita walaupun laki-laki. Kemudian beliau bawakan dalil-dalil yang menetapkan diterimanya kabar ahad. Artinya kita wajib untuk menetapkan sesuatu walaupun itu hanya dibawa oleh satu orang saja. Di antara dalilnya adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-122. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffatan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sepatutnya semua orang yang beriman itu pergi semua ke medan perang. Jadi tidaklah sepatutnya semua orang yang beriman itu pergi berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Mengapa tidak ada dari sebagian mereka orang-orang yang bertafaqquh fid din, memperdalam ilmu mereka dalam bidang agama. Wal yunziru qaumahum idza raja'u, dan memperingatkan kaum mereka apabila mereka kembali dari medan jihad, raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, agar mereka mendapatkan peringatan. Nah, kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahwa kita hendaknya menerima pengkhabaran walaupun dari satu orang. Kenapa? Di sini disebutkan dalam ayat ini ta'ifatun. Ta'ifah itu bisa bermakna sekelompok orang dan bisa bermakna satu orang saja. Jadi Allah mengatakan jangan semua orang itu pergi ke medan perang lalu gak ada yang belajar agama. Hendaknya masing-masing mereka itu ada perwakilannya yang belajar agama.
Tujuannya agar apa? Agar nanti dia bisa kembali kepada kaumnya untuk mengajarkan agama, memberikan peringatan kepada kaumnya, walaupun satu orang saja. Nah, yang namanya pelajaran agama, apakah hanya tentang akhlak, ya, tentang cara beribadah? Jawabannya tidak. Bahkan yang paling inti dari pelajaran agama adalah pelajaran akidah. Maka walaupun itu dibawa oleh satu orang, maka hendaknya ya itu tetap diterima. Ini merupakan bantahan bagi orang yang tidak mau menerima permasalahan akidah kecuali melalui riwayat yang mutawatir. Karena Taifah dalam ayat ini bermakna satu orang. Ya, bermakna satu orang ketika dia pulang ke kampung halamannya kemudian mengajarkan agama termasuk ke dalamnya adalah masalah akidah, maka itu bisa diterima. Kemudian yang kedua, dalil yang menunjukkan bahwa kabar ahad ini juga wajib untuk diterima adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Al-Hujurat ayat yang ke-6. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita yang besar, maka hendaknya kalian melakukan tabayyun. Tabayyun artinya at-tasabbut, yaitu apa? Memeriksa terlebih dahulu. Jadi kalau kita ya mendapatkan satu berita yang besar dari orang yang tidak terpercaya, maka jangan serta-merta kita menerima kabar tersebut. Ya, kabar tersebut. Nah, mafhum mukhalafah atau pemahaman yang berkebalikan dengan ayat ini, kalau satu orang fasik membawa kabar berita, tidak boleh kita terima mentah-mentah kecuali kita harus mericek. Artinya ketika satu orang yang bisa kita percaya, orang yang terpercaya, orang yang tidak dikenal berdusta, orang yang ketika menyampaikan berita dia selalu jujur, dia menyampaikan satu berita, maka hendaknya kita terima. Yang tidak boleh diterima itu adalah orang fasik, ya, orang yang berdusta, orang yang tidak dikenal kekokohannya dalam beragama. Kita tolak kabarnya. Tapi sebaliknya, orang yang baik agamanya, walaupun dia cuma satu orang, ya, walaupun dia cuma satu orang bisa dipercaya, maka kabarnya diterima. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa. Ini dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwa kabar ahad ini tetap diterima walaupun dalam permasalahan akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengembalikan perselisihan yang ada kepada Allah dan Rasulnya, itu kepada kitabullah dan sunnahnya. Nah, sunnah Nabi SAW itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Bagaimana mungkin kemudian kita hanya mau mengambil yang mutawatir saja, padahal Allah perintahkan untuk kembalikan kepada sunnah Nabi. Berarti kita membuang sebagian dari sunnah Nabi SAW dan tidak mau menerimanya. Ya, An-Nisa ayat 59. Ya. Jadi kalau kita tidak mau, kita diperintahkan di sini untuk menerima sunnah Nabi, tapi kemudian ada orang yang mengatakan saya mau terima yang mutawatir saja, berarti Anda sudah membuang separuh dari sunnah Nabi. Padahal Allah perintahkan farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan semuanya kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada kitabullah, dan kembalikan kepada Rasul artinya kembalikan kepada sunnahnya.
Maka ketika ada orang yang tidak mau menerima sunnah kecuali yang mutawatir saja, ya, maka kita katakan dia tidaklah kembali kepada sunnah pada hakikatnya. Karena ada sunnah yang dia buang, yaitu sunnah-sunnah yang diriwayatkan dengan riwayat yang ahad. Ya, dengan riwayat yang ahad. Maka ini adalah dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa hadis ahad, ya, itu tetap harus diterima walaupun dia berbicara dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Kemudian dalil-dalil dari as-sunnah ini lebih banyak lagi. Dalil-dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa hadis ahad dalam masalah akidah itu harus diterima. Dalil yang pertama, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengirimkan para sahabat untuk berdakwah, ya, ke segala penjuru, beliau mengirim cuma satu orang saja bagi masing-masing daerah. Ketika beliau mengutus para sahabat untuk berdakwah, yang beliau utus itu cuma satu orang untuk masing-masing daerah. Contohnya, ya, disebutkan oleh beliau, misalnya Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah itu diutus sendirian ketika berdakwah ke daerah Najran. Ya, ke daerah Najran. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa ada delegasi orang-orang Nasrani yang datang dari negeri Najran. Najran itu berada di utara daerah Yaman. Sekarang itu sudah masuk ke wilayah Saudi Arabia. Dulu Najran ini adalah wilayahnya orang-orang Nasrani, mayoritas penduduknya orang Kristen. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Tabuk, jadi kan perang Tabuk tahun 9 Hijriah itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu tahun show of force. Nabi itu menunjukkan kekuatannya, mengirimkan, ya, 20.000 sampai 30.000 pasukan untuk berhadapan dengan orang-orang Romawi. Tapi orang Romawi tidak berani menghadapi pasukan Rasulullah. Jadi Nabi hanya menunjukkan kekuatan kaum muslimin saja dalam perang Tabuk. Setelah melihat kekuatan kaum muslimin yang demikian besar, maka berbondong-bondonglah bangsa Arab, ya, masuk Islam. Mereka mengirimkan delegasi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara delegasi yang datang itu adalah delegasi orang-orang Nasrani Najran. Disebutkan dalam Sirah Ibnu Ishaq, mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diajak oleh Nabi berdialog tentang Nabi Isa. Maka mereka tidak bisa menjawab hujah-hujahnya Nabi SAW bahwa Nabi Isa itu adalah manusia biasa yang tidak layak untuk disembah. Jadi orang itu kalau datang ke kita itu didakwahi, ya, bukan dicium kepalanya, bukan, ya. Tapi didakwahi bagaimana agar dia bisa menerima Islam. Ya, Nabi dakwahi, terjadi diskusi antara mereka berbicara tentang ketuhanan Nabi Isa, dan mereka kalah dalam diskusi tersebut. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka bermubahalah. Apa itu bermubahalah? Saling mendoakan laknat. Nah, siapa yang tidak benar, ya, dia akan mendapatkan laknat. Siapa yang benar, dia akan selamat. Ya, itu namanya mubahalah. Maka kemudian orang-orang Kristen ini mereka minta waktu. Wahai Muhammad, berikanlah kami waktu, kami ingin berunding terlebih dahulu. Lalu mereka berunding. Lalu ketua mereka mengatakan, ini kita tahu bahwa Muhammad ini benar. Kalau dia ngajak kita mubahalah, mengajak kita untuk saling mendoakan agar mendapatkan laknat, pasti kita yang kena, kata mereka. Sudah tahu mereka. Ya, coba kita pamit saja dari Muhammad dan kita minta agar dia mengirimkan salah seorang sahabatnya untuk berdakwah. Ya, biarkan dia berdakwah. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah berpamitan, tapi meminta agar apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyertakan bersama mereka seorang sahabat untuk mengajarkan agama kepada mereka. Maka kemudian diutuslah Abu Ubaidah ibn Jarrah ke Najran, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, Abu Ubaidah ke sana sendirian. Ya, beliau ke sana sendirian, ngajarkan agama. Nah, pastilah kalau ngajarkan agama, ngajarkan akidah.
Ya, maka nggak benar apa yang disampaikan oleh orang. Kalau akidah itu harus rame-rame, enggak. Cukup satu orang saja sudah cukup untuk menyampaikan akidah. Demikian juga dalam kasus yang lain. Ya. Masih dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengirimkan sahabat Mu'ad bin Jabal ya ke negeri Yaman. Jadi Najran itu sebenarnya dia di utara negeri Yaman. Sekarang di perbatasan perbatasan Saudi dengan Yaman. Ya. Nah di negeri Yaman di kota Son'a dikirimkan juga sahabat Mu'ad bin Jabal. Dalam hadis Abdullah bin Abbas dikatakan bahwa Mu'ad di briefing dulu oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Anta sata'ti qauman min ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilahi syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi sekelompok orang dari kalangan ahlul kitab. Maka jadikanlah perkara pertama yang kau dakwahkan kepada mereka agar mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa in ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu, mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah mau mengikutimu mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ajari mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian wa in ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu, mereka sudah mau sholat, fa'alimhum ya annallaha iftarada alaihim shadaqah tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ya ila fuqaraihim. Kalau mereka mau mentaatimu, mereka mau sholat, maka ajari mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas diri mereka yang diambil dari orang-orang kaya kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad, berhati-hatilah ya, berhati-hatilah engkau wahai Mu'ad terhadap harta-harta berharga mereka. Jadi kalau ngambil zakat itu jangan mengambil harta yang paling bagus. Misalnya seperti ini, ada zakat hewan ternak. Dari sekian puluh unta nanti dikeluarkan 1 ekor unta sebagai zakat. Kalau saya tidak salah 50 ekor unta itu satu zakatnya. Ya 1 ekor. Maka 1 ekor yang diambil dari zakat ini jangan diambil dari yang paling mahal harganya, tapi diambil yang pertengahan. Bukan juga diambil dari yang paling murah. Kan ada level-levelnya kan hewan ternak. Maka jangan ambil yang paling mahal. Misalnya sapi. Ya, sapi ada sapi yang limosin itu yang mahal sekali sampai puluhan juta. Ada yang murah banget 15 juta misalnya. Ambil yang pertengahan untuk dibayarkan sebagai zakat hewan ternak. Maka kata Nabi, hati-hati dari harta-harta mereka yang paling mahal, jangan diambil. Lalu Nabi berpesan, fattaqu da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah kamu dari doa orang yang terdolimi, wahai Mu'ad, karena tidak ada penghalang antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka syahid dari kisah ini bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ya sendirian ke tengah-tengah penduduk Yaman. Padahal tadi salah satu hal yang didakwahkan adalah kalimat syahadat, meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Padahal beliau sendirian ya. Maka masalah akidah ya diambil juga dari riwayat-riwayat ahad, walaupun tidak diriwayatkan oleh ramai manusia, cuma 1 orang yang meriwayatkan, tetap kita jadikan sebagai dalil. Jangan kemudian ditolak karena yang membawanya hanya 1 orang saja. Kemudian contoh yang kedua ya, bagaimana dari sunnah ya dilihat bahwa pengkhabaran dari 1 orang itu diterima adalah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar cerita, bainama nasu bi Quba fi salati subhi idz ja'ahum atin faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi laila Qur'an wa qad umira an yastaqbilal Ka'bah ya fastaqbaluha
ketika sebagian orang sedang sholat subuh di Masjid Quba. Sedang sholat subuh di Masjid Quba. Saat itu mereka masih menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi dulu kiblatnya kaum muslimin sebelum pindah ke Ka'bah kemana? Ke Baitul Maqdis di Palestina. Ketika itu mereka sholat subuh tapi masih menghadap ke Baitul Maqdis. Irja'ahum atin, kemudian datanglah seseorang, faqal, kemudian dia berkata, ini mereka lagi sholat ya. Inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi laila Qur'an. Sesungguhnya baru saja tadi malam turun ayat Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad umira an yastaqbilal Ka'bah, dan beliau pun diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Fastaqbaluha, maka hendaknya kalian menghadap Ka'bah. Wa kanat ujuhum ila Syam fastadaru ilal Ka'bah. Sebelumnya mereka menghadap ke negeri Syam, ya, ke Palestina, namun setelah mendengar seruan tersebut mereka pun memalingkan kiblat mereka ke arah Ka'bah. Nah, ini perpindahan kiblat ya. Mungkin ada orang yang mengatakan itu kan amalan. Bagaimana kita katakan amalan ya? Kiblat itu suatu hal yang harus diyakini. Suatu hal yang harus yakin. Kita harus yakin kiblat kita tuh mana? Ke Ka'bah apa ke Baitul Maqdis? Satu hal yang harus dibangun dengan keyakinan. Nah, ini orang menerima bahwa apa? Kiblat itu telah dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah melalui perantaraan satu orang. Enggak, kemudian mereka mengatakan, enggak percaya, cari teman ya. Cari teman dulu baru kami pindah kiblat kami. Enggak ada, mereka langsung memindahkan kiblat mereka. Bahkan ya, ini terjadi ketika mereka sedang sholat. Jadi ketika itu diteriakin, "Hei, kiblat udah ganti, ngadep Ka'bah, jangan ngadep Baitul Maqdis." Pindah mereka. Nah, saya tergelitik, pengen tahu gimana sih cara pindah kiblat pas sholat. Ya, waktu di Madinah saya temui Syekh Anis Thohir. Syekh Anis Thohir ini pengajar di Masjid Nabawi dan beliau aslinya orang Indonesia. Ya, orang Semarang atau Lampung ya, pokoknya bapak ibunya Semarang Lampung lah. Nah, beliau sudah lama pindah ke Madinah, tinggal di sana jadi ulama dan mengajar di Masjid Nabawi. Face Jawa lah ya. Wajah Jawa. Dan ngajar pakai bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Beliau nggak bisa bahasa Indonesia. Karena sudah besar dari kecilnya itu di sana. Nah, kemudian saya tanya, "Syekh, gimana cara orang pindah kiblat?" Syekh mikir, "Enggak, kayaknya belum pernah ditanya orang kayak gini ya." Ya, mungkin mereka berputar. Jadi imamnya berputar, sebelumnya ngadap ke utara, ngadap ke selatan, kemudian jamaahnya mengikuti. Nyusun shaf di belakang imam. Ya, wallahu taala alam. Nah, syahid dari kisah ini bahwa apa? Ya, bahwa para sahabat menerima periwayatan dari satu orang. Ya, dan itu berkaitan dengan satu hal yang harus diyakini, yaitu perpindahan kiblat. Ya. Contoh yang ketiga, ini juga terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, kisahnya ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari. Umar bercerita, "Wa kana rajulun minal ansar idza ghaba an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syahidtuhu ataituhu bima yakunu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ghibtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syahida atani bima yakunu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jadi Umar itu dulu ceritanya beliau harus membagi hari. Sehari beliau belajar ngambil ilmu dari Rasulullah, seharinya cari nafkah. Karena yang namanya kepala keluarga wajib mencari nafkah untuk keluarganya, jangan sampai dia menuntut ilmu kemudian keluarganya terlantar. Maka Umar membagi hari beliau menjadi sehari belajar, sehari untuk mencari nafkah. Maka beliau mengatakan, dulu ada seorang temanku, orang Ansor, ya, apabila dia tidak hadir di majelisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku hadir, maka aku akan datang kepadanya lalu menyampaikan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah pada hari itu. Jadi Umar itu punya teman ganti-gantian. Kalau temannya ini nyari nafkah, Umar yang hadir di majelis. Kemudian ketika dia udah selesai nyari nafkahnya, Umar datang, kemudian menyampaikan kepada dia apa yang baru saja diajarkan oleh Rasulullah. Transfer ilmu. Ya, kamu kan hari ini kerja,
Ya aku aja yang hadir, kemudian apa diceritakan oleh Umar. Jadi beliau sampaikan ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sendirian. Umar datang sendirian kepada orang tersebut. Kemudian sebaliknya, ketika Umar mencari nafkah, maka orang inilah yang hadir di majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika Umar selesai bekerja, dia datang ke rumahnya Umar dan menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat Umar menyampaikan ilmu kepada sahabatnya, berapa orang yang menyampaikan ilmu? 1. Kemudian ketika sahabatnya itu menyampaikan ilmu kepada Umar, berapa orang yang menyampaikan ilmu? 1. Maka ini merupakan bantahan yang sangat telak bagi orang yang tidak mau menerima hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hanya dibawa oleh 1 orang saja. Kemudian yang terakhir, ya dalil yang kelima atau yang keempat dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu farubba muballigh aw'a min sami'. Nabi mengatakan, semoga Allah ya membuat wajah seseorang bercahaya saat dia mendengar dari kami sebuah hadis, ya, kemudian dia hafalkan hadis tersebut, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Farubba muballighin aw'a min sami'. Maka banyak orang yang mendapatkan hadis itu lebih bisa, ya, menyimpan hadis tersebut atau lebih bisa paham terhadap hadis tersebut dari orang yang pertama kali mendengarnya. Jadi bisa jadi orang itu cuma dengar saja dari Nabi, tapi dia nggak paham apa yang disampaikan oleh Nabi. Cuma dia hafal ucapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Maka orang yang disampaikan, yang mendapatkan berita, yang tidak mendengar langsung, bisa jadi dia lebih paham daripada orang yang pertama, karena dia lebih cerdas, misalnya pengetahuannya lebih luas. Tapi orang yang pertama, dia bisa menghafal dan menyampaikan. Nah, syahid dari hadis ini bahwa Nabi mengatakan, ya, nadarallahu imra'an, Allah, semoga Allah membuat bercahaya satu orang yang mendengar dari kami sebuah hadis, kemudian dia menyampaikannya. Berarti Nabi mengatakan apa? Yang cukup untuk menyampaikan hadis itu 1 orang saja sudah cukup, tanpa harus orang rame. Maka ini semua adalah dalil yang sangat kuat, ya, menunjukkan bahwa masalah akidah, ya, masalah akidah itu bisa disampaikan walaupun hanya diriwayatkan oleh 1 orang saja atau hadis ahad saja. Tidak mesti hadis-hadis tentang akidah itu diriwayatkan secara mutawatir. Ya, harus orang banyak yang menyampaikannya baru kita terima. Selama hadis itu disampaikan oleh seorang yang thiqah, seorang yang bisa diambil periwayatannya, ya sudah kita ambil walaupun dia cuma sendirian. Kemudian beliau menyampaikan, ya, banyak sekali masalah akidah yang akan tertolak kalau kaedahnya mereka diterapkan. Kalau kaedah bahwa masalah akidah hanya boleh kita ambil dari hadis-hadis yang mutawatir, maka paling tidak, kata beliau, ada berapa ini? Ada 14 masalah yang akan ditolak. Masalah yang pertama adalah keutamaan Nabi di atas para Nabi dan Rasul. Hadisnya diriwayatkan dengan riwayat yang ahad. Apakah kemudian kita katakan Nabi nggak lebih utama daripada Nabi yang lain karena masalah ini diriwayatkan dengan riwayat ahad? Ya, kalau mereka mau konsisten, ya sudah, mereka akan tolak ini. Hadisnya ahad, tolak. Kemudian, ya, hadis-hadis tentang syafaat al-uzma yang kita pernah bacakan dulu waktu mempelajari hari kiamat atau mempelajari kejadian setelah kematian. Ada syafaatul uzma yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta syafaat ketika itu orang berkumpul di padang mahsyar, bingung mereka mau ngapain. Kemudian Nabi memohon kepada Allah, beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian yang belum pernah didengar. Kemudian beliau bersujud di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan, irfa ra'sak isfa'tu syafa', ya, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, berilah syafaat, maka engkau telah diizinkan.
Maka kemudian Nabi meminta kepada Allah untuk memulai proses hisab. Ini diriwayatkan dengan riwayat yang ahad. Berarti kalau orang tadi nggak menerima riwayat ahad, nggak percaya dia ada syafaat uzma seperti ini. Ya. Kemudian juga awal penciptaan bumi. Ya, kemudian sifat malaikat dan jin, keadaan surga dan neraka, ini banyak sekali diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang ahad. Selain yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini diriwayatkan dengan riwayat yang ahad. Kemudian mukjizat beliau selain Al-Quran, ini juga diriwayatkan dengan riwayat yang ahad. Seperti bulan terbelah, ya, ini diriwayatkan dengan riwayat yang ahad. Kemudian pertanyaan munkar dan nakir dalam kubur. Ya, hadis Abu Bakar Al-Aslami, ketika ada orang yang keluar yang meninggal dunia, kemudian diambil ruhnya. Kalau dia ruh orang yang baik, maka diambil dengan kafan yang baik, kemudian dibawa ke atas langit, tercium aroma yang sangat wangi, kemudian dia dikembalikan, lalu didudukkan di alam kuburnya, lalu datang malaikat munkar dan nakir yang kemudian bertanya tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini diriwayatkan dengan hadis yang ahad. Kalau mereka konsisten dengan asas yang mereka tadi, maka mereka nggak akan percaya ada pertanyaan alam kubur. Kemudian juga dihimpitnya kubur bagi mayit. Ini juga diriwayatkan dengan riwayat yang ahad. Jadi makanya orang-orang yang nggak percaya hadis ahad ini, mereka nggak percaya adab kubur. Nggak ada kok adab kubur itu. Pertama kata mereka hadisnya ahad. Kemudian coba digali kuburnya. Ya, ada nggak adabnya? Nggak ada kan? Akhirnya mereka menolak adab kubur. Ya. Kenapa? Pertama hadisnya ahad, tidak diriwayatkan secara mutawatir. Kemudian juga masalah sirat, al-haud, mizan, kemudian timbangan, itu semua diriwayatkan dengan hadis ahad. Apakah mereka akan tolak itu semua? Ya bisa jadi. Kalau mereka yang ekstrim-ekstrimnya, mereka akan tolak itu semua karena diriwayatkan dengan hadis ahad. Kemudian keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebahagiaan dan kesengsaraan manusia ketika dia masih berada dalam perut ibunya. Jadi ketika berlalu beberapa bulan, malaikat akan meniupkan ruh ke dalam janin yang ada di rahim seorang ibu, kemudian diputuskan oleh Allah. Ya, bagaimana rezekinya, bagaimana dia bahagia atau tidak. Ini diriwayatkan dengan periwayatan yang ahad. Kemudian juga keistimewaan Nabi, ya, khosaisun Nabi, ini juga diriwayatkan dengan riwayat yang ahad. Kemudian 10 orang yang diberikan kabar gembira masuk surga, al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah, itu juga diriwayatkan dengan riwayat yang ahad. Ya, Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, kemudian Thalha fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Ya, disebutkan 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, diberi kabar gembira masuk surga. Ini hadisnya ahad. Mereka tolak juga. Ya. Demikian juga hadis tentang tidak kekalnya orang yang melakukan dosa besar di neraka. Hadis yang pernah kita bahas tentang orang yang terakhir kali masuk surga. Dosanya banyak sekali, dia dibakar dalam api neraka sampai menjadi arang. Kemudian setelah selesai dosanya, ya, dibalas oleh Allah dalam api neraka, dia dimasukkan ke dalam dalam Nahrul Haya, yaitu sungai kehidupan, ya, Nahrul Haya. Kemudian dia bangkit lagi seperti bangkitnya tanaman di musim hujan. Ya, lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Ini tidak mereka terima. Makanya mereka yang berpemahaman tidak menerima hadis ahad ini, ya, mereka berpendapat bahwa kalau pelaku dosa besar itu kekal abadi dalam api neraka. Ya sudah masuk neraka begitu saja. Jadi mereka nggak meyakini kalau orang yang pelaku dosa besar itu nanti setelah habis masa hukumannya akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka nggak percaya. Ya. Kemudian juga mereka tidak percaya tentang tidak akan menolak hadis yang berbicara tentang berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Dan juga yang akan jadi pembahasan kita, ya, mereka tidak percaya kepada semua tanda-tanda hari kiamat yang diriwayatkan dalam hadits ahad, seperti turunnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Dajjal. Ya, kadang tokoh-tokoh liberal itu sering mereka bilang, saya nggak percaya Dajjal. Ya, Dajjal itu diambil dari percayaannya orang Kristen. Adapun dalam agama kita riwayatnya pun riwayat ahad. Ya, jadi mereka tidak menerima adanya Dajjal di akhir zaman. Kemudian terbitnya matahari dari barat, ya, dan lain-lainnya,
ini semua diriwayatkan dalam hadis ahad, sehingga kalau mereka tetap konsisten dengan asas yang mereka anut, ya mereka akan menolak ini semua. Masalah akidah tidak bisa ditetapkan dengan hadis ahad, ya. Maka tadi apa yang kita sampaikan adalah hujah, ya, untuk membantah mereka. Sekian banyak hujah dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa hadis ahad, ya, itu bisa diterima. Perkara akidah itu bisa kita terima walaupun dibawa oleh satu atau dua orang, tidak melazimkan harus mutawatir terlebih dahulu baru kemudian kita terima. Baik, wallahu taala a'lamu bishawab, ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Inti dari apa yang kita sampaikan, ya, hendaknya kita punya bekal. Ya, kalau ada orang yang tidak percaya dengan tanda-tanda akhir zaman karena beralasan bahwa hadisnya adalah hadis yang ahad, kita sudah sebutkan bantahan-bantahan kepada mereka, ya, dan hendaknya kita pun meyakini bahwa apa yang dibawa dalam hadis yang sahih itu walaupun hanya diriwayatkan dari satu orang adalah kebenaran yang harus kita imani. Tidak boleh hanya karena alasan yang membawanya hanya satu orang saja kemudian kita menolak. Ya, akan banyak masalah-masalah akidah yang tertolak kalau kita tidak mau menerima masalah akidah kecuali hanya dari yang mutawatir saja. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, insyaallah sekarang kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang pengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kiamat. Sejauh mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kapan hari kiamat itu akan terjadi. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan.